Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini kita bisa belajar bersama lagi. Hari ini kita akan mempelajari materi surat lamaran pekerjaan. Setelah lulus sekolah nanti, selain ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tentu ada juga kan di antara kalian yang ingin langsung bekerja. Nah, kalau kalian ingin bekerja di sebuah perusahaan atau instansi, surat lamaran pekerjaan menjadi satu di antara aspek penting. Lalu, bagaimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar agar peluang diterima di perusahaan impian semakin besar? Yuk, simak penjelasan berikut. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Jadi, surat lamaran pekerjaan merupakan surat semi-resmi ya, karena dibuat oleh pribadi. Coba kalian perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan berikut. Surat lamaran pekerjaan memiliki sistematika. Pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Kedua, perihal dan juga lampiran. Setelah itu ada alamat surat. Bawahnya ada salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Surat lamaran pekerjaan memiliki kebahasaan antara lain. Pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Gunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya, atau PUEBI. 2. Menggunakan kata-kata sopan. Kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran kerja harus sopan, sederhana, dan ringkas. 3. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar, serta meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang melamar. Menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Kalimat penutup berisi harapan dan permohonan kepada pimpinan institusi yang dilamarnya agar bisa diterima. Agar kalian lebih memahami bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan, akan saya jelaskan sebagai berikut. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan kalimat. Tulis kota dengan huruf kapital, koma, tanggal, bulan menggunakan huruf kapital, dan tahun. Lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak disingkat, dan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Misalnya, penulisan alamat surat. Penulisan alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak, ibu, ataupun saudara. Tulisan jalan, nomor pada alamat tidak boleh disingkat. Dan juga tidak menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Contoh,
Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Misalnya, bagian selanjutnya yakni alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau disebut dengan tesis. Penulisan alinea pembuka berbeda-beda ya, bergantung dari mana lowongan kerja tersebut kalian dapatkan. Misalnya kalau dari iklan, informasi seseorang, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, permohonan instansi pada sekolah, ataupun inisiatif sendiri. Bagian berikutnya yakni isi surat. Di dalam isi surat terdapat hal-hal antara lain identitas ataupun maksud dan tujuan. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contoh, bagian selanjutnya yakni menyampaikan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Di setiap rincian menggunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran menggunakan tanda baca titik. Contoh, penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya, salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contoh, bagian terakhir yakni tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, demikian pembelajaran surat lamaran pekerjaan hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.